Wih, YouTuber pada barengan upload video HP yang baru launching loh. Nonton video unboxing siapa ya yang kira-kira isi dalam boxnya beda? Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Pemandangan yang tidak asing pada saat HP atau gadget baru aja diluncurkan adalah subscription box YouTube yang dibanjiri oleh video-video dari content creator mengenai HP baru tersebut. Para penonton dan tech entusias yang haus akan informasi mengenai HP tersebut pun disuguhi dengan puluhan video. Bayangkan, puluhan video unboxing, puluhan video first impression, puluhan video tes Genshin Impact. Beberapa pertanyaan terlintas di kepala gue pada saat melihat fenomena ini. Pertama, pada saat ini terjadi, berapa banyak video yang kalian tonton terkait dengan produk yang baru aja diluncurkan? Kedua, apakah video-video ini membuat kalian lebih tertarik dengan produknya? Dan ketiga, yang paling penting, apakah strategi ini efektif untuk brand, menguntungkan untuk content creator, dan bermanfaat untuk penonton? Mari kita bahas. Oh ya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang nggak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini gue akan bahas topik content flooding pada saat launching. Dan gue akan coba analisa dari 3 sisi, yaitu brand, content creator, dan penonton. Oke, pertama kita coba lihat dulu dari sisi brand. Sekaligus menjawab pertanyaan pada judul video ini, yaitu kenapa sih YouTuber-YouTuber kalau habis launching suka ngeluarin video barengan? Jawaban dari sisi brandnya adalah ini merupakan sebuah bentuk komunikasi produk, khususnya produk yang baru aja launching. Apa yang diinginkan brand terkait produk tersebut? Ya, mereka ingin komunikasi tersebut tersampaikan secara luas. Caranya gimana? Ya, melalui channel-channel komunikasi seperti media, PR, advertising, termasuk di dalamnya digital dan konten. Nah, jadi konten-konten video yang kalian lihat memenuhi subscription box kalian pada saat event launching itu adalah bagian kecil dari sebuah strategi komunikasi. Yes, gue bilang bagian kecil karena bagian-bagian lain juga sedang berjalan secara simultan. Iklannya nongol di TV, koran, atau banner-banner di internet. Billboardnya nongol di jalan-jalan. Telegram ngepost tentang HP tersebut di akunnya, Twitter thread-nya nongol, dan lain-lain. Tapi biar lebih fokus, kita akan bahas komunikasi sesuai dengan konteks video YouTube aja. Pertanyaan yang mungkin bisa jadi masukan juga buat brand adalah efektifkah strategi memuntahkan banyak peluru di satu waktu seperti ini? Dan yang bisa gue jawab adalah tergantung tujuan komunikasinya apa. Kalau tujuan komunikasinya sekedar membangun hype atas launchingnya sebuah produk, strategi ini cukup efektif. Ibaratnya kalau mau dapat attention yang tinggi, salah satu caranya ya harus tampil di mana-mana. Dan informasi brand A baru launching produk B, itu bisa efektif tersampaikan dengan strategi memberikan deadline sponsored content tentang produk tersebut kepada para content creator untuk tayang tepat di jam yang sama. Hasilnya, boom! Semua video-video memenuhi subscription box kalian dan informasinya pun tersampaikan, build hype pun terbangun secara efektif. Tapi kalau tujuannya agar penonton lebih engage dengan produk, tahu informasi detail tentang produknya, apalagi tertarik untuk melakukan pembelian atau setidaknya pre-order, menurut gue strategi ini kurang efektif. Kenapa? Well, mari kita breakdown. Pada saat YouTuber mengeluarkan video secara berbarengan, apa yang dirasakan penonton? Seneng karena ada konten baru? Mungkin iya. Tapi yang sering gue lihat adalah mereka malah kebingungan mau nonton yang mana. Dan ini fenomena yang disebut sebagai information overload. Dan menurut gue konyolnya, ya sorry itu saya gue harus ngomong ini. Rata-rata jenis videonya sama. Bayangin, di satu waktu yang sama, kalian sebagai penonton disajikan puluhan video unboxing. Video unboxing. Emang bakal sebeda apa sih video unboxing yang satu dengan yang lain? Gue sempat bikin survei kecil di Twitter, gue mau tahu pada saat ini terjadi berapa banyak channel atau video yang mereka tonton. Dan yang bisa gue simpulkan adalah paling banyak 2 video, bahkan banyak juga yang gak menonton video unboxing dan lebih baik untuk menunggu video reviewnya. Jadi dari sisi brand yang bisa gue simpulkan adalah strategi ini kurang efektif. Mungkin masukan gue buat brand adalah, ya kali aja yang nontonnya gak orang brand. Mungkin akan lebih baik kalau strategi campaign plan-nya pada saat launching lebih disebar lagi amplifikasinya. Misalnya, mungkin YouTuber-YouTuber gede yang udah jutaan bisa bikin video unboxing atau impresi pertama. Karena mereka sendiri udah punya views yang lumayan tinggi. Terlepas apapun videonya. Mau bikin video ngupil juga pasti gede viewsnya. Jadi hype cukup dibangun di situ. Namun untuk yang lain, kasih deadline yang lebih lama dan biarkan mereka lebih in-depth lagi dengan produknya. Jadi bisa bikin video yang lebih engaging tentang produknya. Tentu aja di sini konteksnya masih konteks kerjasama dan sponsored ya. Jadi penonton yang mau tahu sedikit lebih detail
atau spesifik tentang produknya bisa nonton video-video ini. Intinya adalah alangkah lebih baiknya jika momen launching pun dibagi menjadi beberapa fase. Misalnya fase build hype, fase engage, dan fase drive sales atau pre-order. Ya baik lagi ini sekedar masukan aja dari gue buat brand. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, dari sisi brand udah ya. Sekarang kita ke sisi content creator. Again, kalau dilihat dari sisi content creator, pertanyaannya tetap sama. Apakah strategi upload bareng-bareng ini efektif atau tidak? Kalau dari sisi brand ukurannya adalah communication objective. Kalau dari sisi creator kira-kira apa ukurannya? Mungkin pertama kita lihat dulu apa tujuan dari content creator mengupload video di momen ini. Tentu aja ini terlepas dari alasan karena deadline video publish dari brand. Ya itu memang harus diikutin. Tapi tentu aja tujuan utamanya adalah riding the trend. HP baru launching pasti trennya lagi naik banget. Content creator memanfaatkan momen itu untuk menaikkan kontennya dengan harapan dapat attentionnya juga. Singkatnya, bahas sesuatu yang lagi trending sama dengan views gede. Logikanya sih gitu, tapi apakah iya selalu kayak gitu? Hal yang terlupakan dan perlu diingatkan adalah pada saat tren naik, kita bukan cuma riding the trend, tapi juga compete for attention. Berkompetisi untuk sebuah atensi. Jelas, yang upload konten tentang produk tersebut bukan cuma kita. Kita sanggup nggak berkompetisi dengan mereka? Belas kasih algoritma YouTube mungkin aja berpihak pada kita, tapi secara logika, mana yang lebih mungkin untuk banyak ditonton? Content creator dengan jutaan subscriber atau content creator dengan ratusan ribu subscriber? Buat content creator yang lebih kecil, peluang ini jelas tidak menguntungkan. Dan sebagai content creator yang masuk di kategori tersebut, strategi gue ada dua. Pertama, upload di waktu yang berbeda, mungkin selang ya 1-2 hari setelahnya. Setidaknya saat hype-nya udah mereda. Dan gak usah takut kehilangan momentum, tetap bakalan ada yang nonton kok. Apalagi kalau kalian udah punya penonton tetap. Mereka akan nungguin video-video dari kalian. Yang kedua, upload konten yang berbeda. Ini sih yang lebih penting buat gue. Saat semuanya upload video unboxing, apa yang bikin satu video unboxing lagi jadi spesial? Nggak ada. Kecuali kalau kalian unboxing sambil kayang misalnya. Nah itu baru bisa bikin konten yang beda. Mungkin bahas satu fitur khusus secara mendalam. Atau sharing user experience dalam sehari pakai. Atau apapun lah yang gak cuma ngeluarin HP dari box sambil bacain specs. Saat semuanya sama, atensi bisa didapat dengan sedikit tampil berbeda. Oke, dari sisi brand udah, dari sisi creator juga udah. Sekarang kita lihat dari sisi penonton. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalian sebagai penonton masih nonton video-video unboxing yang upload barengan pada saat launching? Dan kalau iya, berapa video atau berapa channel yang kalian tonton? Atau kalian yang termasuk skip dan nunggu full reviewnya? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Diskusi selanjutnya terkait dengan hal soal transparansi menyangkut sponsored content. Dan gue akan bahas hal ini untuk 3 pihak, brand, creator, dan penonton. Pada saat YouTuber ngeluarin video secara berbarengan, kan banyak tuh yang suka komen-komen, endorse, video iklan, skip, dibayar nih. Well, to be fair, komentar-komentar ini bisa jadi bener sih. Gue bilang bisa karena ada kemungkinan bisa juga enggak ya. Gue jelasin sedikit. Seperti yang gue bilang di awal, video-video yang muncul berbarengan ini adalah bagian dari kampanye suatu brand. Dan content creator bisa jadi dibayar untuk itu. Kalau bentuknya memang kerjasama dan sponsored content. Dan jangan salah, bayaran tersebut bukan untuk bagus-bagusin produknya. Lalu untuk apa? Bayaran tersebut untuk slot tayang, jaminan publish konten sesuai waktu deadline, dan tentu aja menyampaikan komunikasi produk ke penonton. Antara lain, specs-nya seperti apa, fitur-fitur unggulannya apa aja, harganya berapa, apa aja promo-promonya, dan lain-lain. Itu kalau konteks kerjasama sponsor konten ya, dalam arti ada kesepakatan yang harus dipatuhi, ada kontrak yang harus sama-sama disetujui, dan tentu aja ada nilai kerjasama yang harus dipenuhi. Tapi bisa jadi ada bentuk kerjasama lain yang berbeda, seeding misalnya, atau simpelnya barter lah. Di model kerjasama ini tidak ada ketentuan yang gue sebutkan tadi. Brand hanya memberikan barang tanpa ada ketentuan apa-apa, dan content creator bebas untuk membuat konten apapun dan publish kapanpun. Nah, disinilah pentingnya transparansi dan saling memahami antara ketiga pihak, yaitu brand, creator, dan penonton. Dan terkait hal ini gue punya pesan ke masing-masing pihak untuk menjadi jalan tengah situasi ini. Buat creator lu deh, sekaligus menjadi pengingat kepada diri gue sendiri. Buat creator, alangkah lebih baik kalau ada transparansi dan kejelasan kalau sebuah video adalah bentuk sponsored content. Bisa dijelaskan di dalam video berbentuk script disclaimer, Huawei MatePad 11 beserta Smart Magnetic Keyboard ini dikirimin oleh Huawei Indonesia, tapi mereka tidak membayar gue untuk membuat video ini. Gue bebas berbicara apapun tentang produk ini, bahkan mereka melihat video ini bersamaan dengan kalian melihat video ini juga. Atau paling gampang menyertakan tag includes paid promotion. Gue rasa ini penting untuk memberikan kejelasan kepada penonton, mana video-video yang bersifat iklan dan berbayar, mana yang tidak. Dan gak usah malu juga mengakui bahwa kalau memang ada konten yang berbayar,
selama kita tetap mempunyai integritas dan bisa menempatkan porsinya masing-masing dan punya batasan yang jelas. Mana video-video yang disponsori oleh brand, mana video-video yang memang review based on subjektivitas kita sendiri tanpa ada campur tangan brand. Lebih baik ada kejelasan di depan, baru setelah itu penonton yang memutuskan. Itu pesan gue buat sesama creator ya, sekarang buat brand. Pesan gue adalah jangan minta untuk biar terlihat organik atau jangan kelihatan kayak video iklan. Di video-video sponsored yang bekerja sama dengan creator. Ya nggak bisa lah, saat bekerja sama dengan content creator, alangkah lebih baik fokus ke hal-hal seperti apakah komunikasi brand sudah tersampaikan? Ada fitur-fitur mandatory yang harus disebutkan atau enggak? Tagline produk atau hashtag wajib disebut apa enggak di dalam video? Atau informasi promo produk udah disampaikan oleh creator atau belum? Dan lain-lain. Di konteks kerjasama, tugas kalian adalah membuat brief komunikasi yang baik tentang sebuah produk. Dan tugas kami, creator, adalah menyampaikan komunikasi tersebut kepada audiens kami. Kok kelihatan kayak video iklan? Ya memang video iklan. Jadi please mengerti kalau kami ingin membuat batasan yang jelas kepada audiens kami. Mana video yang disponsori, mana yang tidak. Terus terang sekarang itu menjadi bagian dari proses perjanjian kerjasama gue dengan brand. Bahwa di setiap video kerjasama, policy gue adalah mencantumkan disclaimer bahwa video ini includes paid promotion. Kalau memang kliennya keberatan, ya mau nggak mau kerjasama terpaksa batal. Paling tidak ya gue mau mulai menerapkan sendiri masalah transparansi ini. Oke, terakhir pesan gue untuk kalian, para penonton, ya setidaknya para penonton channel gue lah ya. Apalagi yang udah subscribe ke channel ini dan mengikuti perjalanan gue selama 7 tahun gue bikin konten. Pesan gue adalah, please mengerti kalau video-video berbayar, sponsor konten atau apapun namanya, itu adalah bagian dari kelangsungan hidup channel yang kalian suka. It's just part of the business of content creating. It helps the channel, it feed our family. Rezeki hasil dari kerjasama dengan brand membantu kami untuk bikin konten lebih baik lagi. Buat beli barang-barang review, buat upgrade gear shooting, buat gaji tim produksi dengan layak, dan lain-lain. Dan akhirnya kalian juga yang bisa menikmati kontennya. Tapi ya baik lagi ya, kadang udah jelasin panjang lebar seperti ini pun tetap bakalan ada yang tidak percaya. Mereka tetap bersikeras kalau konten creator yang di-endorse atau kerjasama dengan brand sudah pasti tidak jujur. Ya bebas sih, itu pilihan mereka. Yang pasti buat gue, tidak bakalan ada harga yang sanggup membayar sebuah integritas. Pesan gue, cari konten creator yang kira-kira bisa kalian percayai, lalu support sepenuhnya. Mulai dari support-support kecil seperti subscribe channelnya, tonton dan share videonya, diskusi mengenai kontennya dan lain-lain. Hingga support yang sifatnya langsung seperti beli di link affiliate-nya, donasi dan tip di link Sawerianya misalnya. Atau sekedar beli barang X review-nya. Jangan udah jarang nonton videonya, share video nggak pernah, boro-boro donasi atau tip, apalagi beli link dari link affiliate. Sekalinya ada video yang dia nggak suka, komennya cuma endorse doang. Walaupun yang kayak gini gue yakin jumlahnya kecil, dan mungkin itu cuma bocil-bocil nggak jelas aja sih. Oke, segitu video kali ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan video kayak gini? Dimana gue nggak cuma membahas gadget dan teknologi, tapi juga membahas bisnis content creating di belakangnya. Mudah-mudahan berguna dan kalian ada sedikit gambaran ya. Pertanyaan buat kalian, kalau YouTuber lagi upload video dengan produk yang sama secara berbarengan, berapa banyak video yang kalian tonton? 2? 3? Atau kalian termasuk orang yang menunggu nanti pada saat review propernya keluar? Dan channel siapa yang biasanya kalian tonton? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.